Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur hanyalah pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai kepada kita. Sebagai khatib, saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena dengan iman dan ketakwaan itu kita akan selamat baik di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimahumullah, kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta berawal dari ketiadaan menjadi ada. Alam semesta ini penuh dengan keteraturan. Di balik itu semua ada pencipta yang maha kuasa. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sebagai pemilik mutlak alam semesta ini, Allah menciptakan manusia yang difungsikan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam kapasitas sebagai khalifah,
manusia diberi tugas memakmurkan alam semesta ini. Dalam misi memakmurkan alam dan seisinya, Allah telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan, seperti udara, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga memberikan karunia hujan untuk kesuburan tanah, sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan. Dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma kulli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yahruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan air, untuk menggerakkan awan dan membuat pohon. Manusia hanya mampu mengolah, memperdayakan dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah. Semua harta kekayaan yang ada di bumi pada hakikatnya hanya milik Allah, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat sementara. Jadi kepemilikan manusia dalam batas-batas menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Konsekuensinya adalah tidak semua harta yang dimiliki adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi amwalihim haqqul lisya'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Seseorang yang mempunyai harta berlebih dalam tempo tertentu diperintahkan untuk mendermakan hartanya kepada yang berhak, yaitu kaum du'afa dan lain-lain. Artinya harta kekayaan yang kita miliki atau tepatnya harta benda yang dititipkan Allah kepada kita ada hak orang lain. Praktek ini dalam Islam dikenal dengan zakat, di samping infak dan sedekah. Karenanya zakat ditinjau dari sudut bahasa mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-266, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid.
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jamaah Jumat rahimakumullah, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat biasanya sering disebut di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan baik seorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan sesama manusia. Bahkan zakat dipandang sebagai realitas kebajikan sosial sekaligus kesalehan individual. Komitmen keislaman dan keimanan seseorang dapat dikatakan sia-sia tanpa diiringi dengan praktek berzakat. Bahkan sahabat Nabi Abu Bakar pernah memerangi para pembangkang yang enggan menunaikan zakat, dan sahabat Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk membakar rumah orang Islam yang menolak perintah zakat. Makanya di dalam kitab-kitab klasik zakat dibahas begitu panjang dan lebar, dari syarat-syaratnya, subjek yang berzakat sampai pihak-pihak yang dizakati. Oleh para ulama fikih, zakat menempati prioritas bahasan yang lumayan serius. Kaum muslimin yang berbahagia, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berusaha mengentaskan kemiskinan umat. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Zakat dalam Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah sunatullah yang berlaku pada manusia, namun juga menawarkan solusi pemangkasannya. Meskipun kemiskinan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi dengan adanya zakat dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya sehingga tidak menghancurkan sendi kemanusiaan. Menunaikan zakat kepada orang-orang fakir dan miskin demi terlindungnya jiwa adalah sebagian dari ajaran agama. Tidak hanya itu, zakat juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang kuat dan sehat. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd.
Kaum muslimin rahimakumullah, ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Di bulan Ramadan, pahala amal dilipat gandakan. Zakat yang kita tunaikan bukan hanya mengukurkan kewajiban, tetapi menjadi sarana pengujian diri, penguat ukhuwah, dan pemberdayaan umat. Terlebih lagi zakat fitrah yang diwajibkan menjelang Idul Fitri menjadi simbol kepedulian agar seluruh kaum muslimin dapat merasakan kebahagiaan di hari kemenangan. Maka marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum kebangkitan kesalehan sosial. Jangan sampai kita rajin berpuasa dan sholat malam, namun lalai terhadap hak-hak saudara kita yang membutuhkan. Kesempurnaan ibadah Ramadan tercermin dari meningkatnya kepedulian dan kedermawanan kita. Jamaah yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.